Jadi ada mayat seorang pria yang ditemukan dengan kondisi kaki, tangan, dan mulut yang terikat di pinggir tol Jagorawi di kilometer 30 Bogor, Jawa Barat pada Senin 10 November 2025 sore. Dan jasad tersebut kini sudah dipastikan ia juga sudah diidentifikasi bahwa jasad itu adalah Ujang Adi Wijaya yang berusia 57 tahun yang merupakan driver taksi online asal Kota Depok, Tribuners. Dan selain ditemukan dalam kondisi kaki tangan yang terikat, Tribuners, terdapat juga luka tusukan yang ada di tubuh korban. Selain itu juga mobil yang dipakai korban sebagai driver taksi online ini juga dilaporkan hilang. Karenanya diduga kuat Ujang ini tewas dibunuh oleh seseorang dan saat ini polisi masih menyelidiki dan mendalami kasusnya, Tribuners. Dan ini juga terdapat keterangan dari istri korban yakni Ifah Muhtiana yang berusia 42 tahun dan saat ditemui di kediamannya di wilayah Pancoran Mas Depok pada Rabu 12 November 2025, Ifah ini mengungkapkan Tribuners bahwa suaminya ini juga sempat curhat gitu ke dirinya gitu ya beberapa hari terakhir. Dan ternyata curhatan suaminya ini sering diteror oleh pihak pinjaman online atau pinjol. Jadi kata Iva, almarhum suaminya ini memang meminjam sejumlah uang gitu ya, senilai kurang lebih 4 juta rupiah dari pinjol itu. Dan karenanya udah 4 bulan terakhir nih Tribuners suaminya ini juga membayar angsuran gitu. Tapi di bulan kelima suaminya ini nggak mampu buat membayar angsuran dari utang pinjol ini Tribuners. Hingga akhirnya keluarga Iva ini ya atau keluarga dari driver taksi online ini kemudian didatangi oleh debt collector. Dan selain itu, Tribuners korban ternyata juga pernah ketakutan gitu ya, karena sering mendapatkan teror pinjol lainnya dan diketahui terornya ini sampai melalui telepon juga, Tribuners. Dan meski begitu, Tribuners Iva ini meyakini bahwa suaminya ini tewas karena menjadi korban perampokan, bukan karena permasalahan pinjol. Pasalnya, Iva juga melihat langsung nih terdapat luka kekerasan di sekujur tubuh suaminya. Begitu. Dan selanjutnya Tribuners ini dugaan bahwa driver taksi online tersebut dibunuh ini juga diperkuat dengan hilangnya barang milik korban. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Bogor yakni AKP Anggi Eko Prasetyo. Jadi AKP Anggi mengatakan bahwa ada 2 barang milik korban yang hilang saat polisi melakukan penyelidikan dan kedua barang itu adalah mobil pribadi milik korban dan juga ponselnya. Hilangnya kedua barang itu Tribuners juga membuat istri korban yakni Eva ini semakin yakin gitu ya, menduga bahwa suaminya ini menjadi korban perampokan dan juga dibunuh. Dan diketahui Tribuners bahwa korban ini udah menjadi sopir taksi online sejak 2016 lalu dan dia juga menggunakan mobil pribadinya yakni Avanza Veloz. Sehari-harinya korban berangkat pagi dan pulang sekira pukul 8 malam gitu Tribuners. Dan saat ini polisi juga tengah melakukan penyelidikan ya Tribuners untuk mengungkap fakta di balik penemuan mayat yang ada di pinggir jalan tol Jagorawi, Desa Luwinutuk, Kecamatan Citerup, Kabupaten Bogor ini. Dan seperti yang Iraka bilang sebelumnya, Tribuners mayat ini berjenis kelamin laki-laki yang diketahui bernama Ujang Adiwijaya, warga Depok. Dan ini diduga menjadi korban pembunuhan. Pasalnya, Tribuners saat ditemukan pada Senin 10 November 2025, Ujang ini ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dengan tangan dan juga kaki yang terikat, serta ada sejumlah luka lebam di tubuhnya. Kemudian, Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo juga membenarkan nih adanya dugaan tindak kejahatan di balik kasus tersebut. AKP Anggi mengaku telah mendapatkan petunjuk juga Tribuners untuk menangkap pelaku yang telah menghabisi nyawa driver taksi online tersebut. Ia pun juga mengatakan saat ini ternyata anggotanya sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan. AKP Anggi juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengantongi identitas dari terduga pelaku Tribuners. Kalau pekerjaan hari-harinya dia sih di online ya, di Gojek ya. Tadinya kan 2 aplikasi. Udah gitu ya sekarang juga masih, cuma lebih dominan dia di Gojek. Dia ya hari-harinya ya itu kerja, jadinya ya itu nari.
gitu. Terus apa tadi, Terakhir ketemu sama almarhum kayak gimana, terus tadi narik motor atau mobil? mobil bokar dia. Terakhir ketemu hari Minggu jam setengah 10. Dia itu berangkat dari rumah setengah 10. Udah gitu saya dari situ nggak komunikasi sama dia itu sampai jam 18:04 terakhir itu. Udah gitu pas saya WA, karena kan ada paket yang saya nggak tahu dia pesanan. Udah gitu saya sedikit marah kan, karena kan dia COD. Kata saya kalau pesen paket, kalau COD itu kasih tahu saya. Takutnya saya keluar nggak enak sama yang kurirnya gitu kan. Terus saya sama tetangga juga kan nggak enak juga kalau namanya COD kan. Udah gitu saya di situ WA. Pertama saya WA ya itu kata-katanya, ini paketan, kata saya gitu kan. Kamu, kata saya ini sedikit marah gitu, kok kamu ngeyel ya, kata saya gitu. Pesan paket sering begitu, nggak pernah suka ngomong dulu sama istri. Itu udah nggak ada jawaban. Pertamanya checklist 1, udah gitu pas lama checklist 2. Pas udah lama checklist 2, buru-buru saya telepon kan dia tuh. Pas ditelepon, dia ditelepon itu memanggil, bukan berdring. Udah gitu saya WA lagi, checklist lagi 1 gitu kan. Di situ saya udah mulai gelisah dah. Udah gitu soalnya nggak biasa kayak begini. Biasanya dia itu kalau misalkan dia kayak kalau dia pergi, kalau misalkan dia HP-nya, emang dia itu HP-nya lagi keadaan nggak baik ya, maksudnya agak sedikit rusak, tapi dia nggak kayak gitu. Biarpun dia HP-nya begitu, tapi dia suka ngabarin ke rumah, ke istrinya, biar dia tahu saya orangnya panikan gitu kan. Dia telat sedikit aja kan udah saya sering iniin. Kata saya kalau narik jangan malam-malam. Emang dia pulangnya itu paling malam jam 8. Jam 8 malam, tapi biasa sekali pernah malam paling jam 9, itu pun jarang gitu kan. Pas udah begitu ya udah, pas udah gitu saya telepon tuh memanggil lagi, saya telepon lagi, memanggil lagi, saya WA, kamu HP kamu kenapa nggak aktif, katanya gitu. Itu checklist 1. Udah gitu kata saya, kok ini kenapa aneh, kata saya gitu kan. Setelah itu saya nggak tidur sampai pagi. Saya lihat mobilnya ke depan kan, naruhnya di sebelah ya, di perumahan Petara Pilek. Jam 4:30 karena saya nggak tidur kan, karena saya tidur juga pokoknya nggak enak, saya nggak tidur. Udah gitu saya ke situ nggak ada mobilnya. Udah gitu saya kan nganterin anak saya sekolah, kata saya gitu, enggak, sebelum anak saya sekolah, biasanya dia suka kalau misalkan jadi gini, dia sering bawa oplenan gitu kan. Ini kali bawa oplenan dia, kata saya gitu. Cuman mungkin HP-nya lagi rusak, makanya nggak bisa ngubungin ke istrinya. Tapi saya mikir lagi, apa iya begini, kata saya gitu kan. Nggak mungkin, kata saya, kalau dia nggak pernah baru seumur saya rumah tangga sama dia, itu baru. Yang namanya ngabarin itu, yang namanya nggak pernah ngabarin itu ya baru kali ini gitu. Makanya saya kok ya pokoknya sedikit janggal lah gitu kan. Udah saya pikir saya kemana-mana tuh. Setelah jam 9 malam baru dapat kabar dari komunitas online. Itu pun adanya nelpon, Ujang lagi keluar pakai baju apa, katanya gitu, kata dia. Kata saya pakai baju merah, baju hitam. Udah gitu celananya, kata adeknya, saya nggak dikasih tahu dulu tuh fotonya. Udah gitu celananya hitam, katanya gitu. Terus bajunya ada kerahnya nggak ada. Allahu Akbar, kata dia gitu kan. Adeknya tuh cepet sejenak dulu dia diam. Nih saya kasih gambarnya. Kalau saya rasa ini dia bukan Ujang. Tapi kalau kata dia ke saya manggilnya Iva. Kalau kata saya, coba aja dikirim. Pas dikirim, dilihat langsung saya teriak. Ya teriaknya itu astagfirullah, saya istighfar lah ya banyaknya. Udah gitu kata dia, itu benar Ujang. Iya ini benar. Itu benar. Iya benar. Ini kaosnya ini. Yang dia pakai kaosnya ini. Gitu. Udah itu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.